Dalam sejarah panjang planet kita, badak Jawa pernah berkeliaran di berbagai belahan Asia. Namun, saat ini, mereka hanya bisa ditemukan di satu lokasi terpencil. Dianggap sebagai spesies purba, badak ini telah mempertahankan bentuknya yang hampir tidak berubah selama lebih dari 1 juta tahun, seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan waktu. Dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan badak India, badak Jawa masih memiliki bobot yang mengesankan, berkisar antara 1,5 hingga 2,3 ton. Di alam liar, mereka dapat hidup hingga 35 hingga 40 tahun, menjadikan mereka makhluk yang kuat dan tahan banting di tengah tantangan lingkungan. Kulit badak Jawa, yang berwarna abu-abu atau coklat abu-abu, dipenuhi lipatan tebal yang menyerupai armor pelindung. Mereka dikenal dengan kebiasaan uniknya berendam dalam lumpur, menjadikan kulit mereka terkadang terlihat hitam. Proses ini bukan hanya sekadar kesenangan, tetapi juga cara untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Sebagai herbivora, badak Jawa mengkonsumsi hingga 50 kg tanaman setiap harinya. Untuk memberi gambaran, jumlah ini setara dengan konsumsi daging merah yang dimakan oleh orang Amerika dalam setahun. Kebutuhan makan mereka yang besar menunjukkan betapa pentingnya kelestarian habitat mereka. Namun, cara komunikasi badak Jawa sangat unik. Mereka tidak menggunakan suara, melainkan mengandalkan indera penciuman. Dengan cara menggunakan kotoran dan semprotan urin, mereka dapat saling berkomunikasi, sebuah metode yang mempersulit penelitian tentang perilaku dan kehidupan mereka. Dalam hal reproduksi, kehamilan badak Jawa berlangsung antara 16 hingga 19 bulan, 2 kali lipat dari waktu kehamilan manusia. Ini menandakan tantangan besar bagi mereka dalam hal pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, menjadikan setiap kelahiran sangat berarti. Sayangnya, perburuan liar untuk mendapatkan tanduk badak menjadi salah satu penyebab utama penurunan populasi mereka. Permintaan untuk pengobatan tradisional Tiongkok semakin memperburuk keadaan, mendorong mereka menuju ambang kepunahan. Lebih lanjut, habitat badak Jawa semakin terancam oleh perkembangan pertanian dan invasi tanaman asing. Dengan semakin berkurangnya sumber makanan dan ruang hidup yang tersedia, masa depan mereka semakin suram. Di sisi lain, badak Jawa memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi tanduk yang hilang atau rusak. Namun, ukuran populasi yang kecil membuat mereka sangat rentan terhadap masalah pernikahan dekat yang dapat mengancam keberlangsungan genetik mereka. Mereka juga memiliki kebiasaan berendam di lumpur, bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk mencegah overheating dan menghindari gigitan serangga. Kebiasaan ini merupakan bagian penting dari upaya mereka untuk menjaga kesehatan kulit dan kenyamanan. Masa kawin badak Jawa berlangsung dari bulan Juli hingga November, dengan masa kehamilan sekitar 15 hingga 16 bulan. Ketika bayi badak lahir, mereka akan tetap bersama induknya selama 1 hingga 3 tahun, menjalin ikatan yang kuat dan belajar bertahan hidup di alam liar. Saat ini, populasi badak Jawa sangat terancam. Perlindungan yang ketat dan upaya translokation menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Agar dapat bertahan lama, populasi harus mencapai antara 2.000 hingga 2.500 individu, sebuah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Pemantauan populasi badak Jawa dengan menggunakan 100 kamera trap kini telah terlaksana. Ini merupakan langkah maju yang membawa harapan, karena membantu kita memahami kondisi dan perkembangan habitat mereka secara lebih mendalam. Dalam upaya ini, Taman Nasional Ujung Kulon, berkolaborasi dengan mitranya, telah menciptakan metode survei yang bertanggung jawab. Metode ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan populasi badak Jawa yang terancam punah. Sejak tahun 2018, pengujian genetik dimulai untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai badak Jawa. Temuan awal menunjukkan adanya masalah inbreeding yang berpotensi mengancam kesehatan dan kelangsungan populasi yang sudah kecil ini. Dalam konteks ini, perhatian dunia terhadap keberlangsungan badak Jawa menjadi sangat penting. Kesadaran masyarakat yang meningkat dapat mendorong tindakan nyata untuk melindungi spesies yang terancam punah ini dari kepunahan. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Hutan tropis, rumah bagi berbagai spesies kehidupan, juga menghadapi ancaman serius. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menjadi keharusan untuk melindungi ekosistem yang tidak ternilai ini. Sejak tahun 1991,
Taman Nasional Ujung Kulon telah diakui sebagai habitat bagi badak Jawa. Penetapan ini mencerminkan langkah signifikan dalam upaya konservasi bagi spesies yang unik dan berharga ini. Taman Nasional Ujung Kulon juga menjelma menjadi lokasi utama dalam upaya dokumentasi dan konservasi badak Jawa yang langka. Para peneliti berupaya keras untuk meminimalkan gangguan terhadap kehidupan spesies ini yang sangat berharga. Metode pemantauan seperti penggunaan kamera jebak kini menjadi alat yang sangat membantu dalam memperoleh data mengenai populasi dan perilaku badak Jawa. Informasi ini sangat penting untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif. Kondisi lingkungan, seperti musim kering, sangat mempengaruhi habitat badak Jawa. Penelitian tentang perilaku mereka dalam mencari air pun menjadi fokus penting bagi upaya konservasi yang berkelanjutan. Satu momen penting tercatat ketika perkawinan alami badak Jawa berhasil direkam. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan habitat alami bagi spesies yang berisiko ini, karena konservasi yang baik dapat mendukung kelangsungan hidup mereka. Kabar gembira datang dari pertumbuhan populasi badak Jawa di Ujung Kulon, yang menunjukkan tanda-tanda positif dengan meningkatnya kelahiran baru dalam beberapa dekade terakhir. Kebahagiaan ini terasa oleh para konservasionis yang tak henti-hentinya berjuang untuk mereka. Namun, meski populasi badak Jawa tumbuh, risiko inbreeding tetap menjadi ancaman besar karena jumlah mereka yang kecil. Ini dapat mengurangi variabilitas genetik yang krusial untuk kesehatan dan kelangsungan spesies. Penelitian genetika badak Jawa dilakukan dengan cermat, termasuk mengumpulkan DNA murni dari sampel feses untuk memahami keragaman genetik mereka. Ini adalah langkah penting dalam upaya melestarikan spesies yang sangat terancam ini. Namun, rintangan dalam penelitian ini tak bisa dipandang sebelah mata. Hutan lebat Ujung Kulon menyulitkan para peneliti untuk mendekati dan mengamati badak dengan efektif, sehingga pengumpulan data menjadi semakin menantang. Proses penelusuran badak pun memerlukan teknik khusus, sehingga peneliti dapat memfoto dan mengidentifikasi individu badak. Langkah ini sangat krusial untuk mengaitkan sampel yang dikumpulkan dengan individu yang tepat. Dalam konteks global, burung California kondor hampir punah akibat kehilangan habitat dan racun, dengan hanya 24 individu yang tersisa. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat krusial untuk menyelamatkan spesies ini dari ancaman kepunahan yang lebih lanjut. Dengan perhatian terhadap proses breeding yang terencana dan keragaman genetik, kita dapat membantu membangun kembali populasi spesies yang sehat. Hal ini juga berlaku bagi spesies lain, seperti peledak Jawa, yang memerlukan perlindungan serupa. Akhirnya, analisis genom menyediakan wawasan yang dapat membantu memprediksi munculnya penyakit dalam populasi spesies. Oleh karena itu, penerapan kebijakan konservasi yang berbasis pada kualitas genetik menjadi sangat penting demi keberlanjutan spesies di masa depan. Proyek Rarest Terhaino, sebuah inisiatif yang luar biasa, diluncurkan oleh fotografer berbakat Steve Belcher. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang keberadaan badak Jawa yang terancam punah. Dalam proyek ini, Steve berfokus pada pengambilan foto berkualitas tinggi yang dapat menggugah perasaan dan perhatian masyarakat global terhadap spesies yang sangat langka ini. Selain itu, Steve juga melakukan penggalangan dana melalui platform Kickstarter, yang membantunya mendapatkan dukungan finansial yang sangat diperlukan untuk ekspedisi ini. Tak hanya itu, beberapa sponsor tambahan juga ikut berkontribusi dengan menyediakan peralatan yang penting untuk mendukung pelaksanaan proyek yang ambisius ini. Namun, perjalanan ke Ujung Kulon menghadapi banyak tantangan logistik. Proses ini memerlukan banyak porter untuk membantu membawa peralatan yang berat ke dalam hutan yang lebat. Bayangkan perjalanan darat yang panjang dan melelahkan, di mana mereka harus mencari lokasi camp yang tepat agar semua bisa berjalan dengan lancar. Di tengah usaha tersebut, muncul masalah baru. Pohon oranga yang invasif mulai mengganggu habitat Javan rhinos dengan menutupi sinar matahari yang seharusnya mencapai lantai hutan. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan kekurangan makanan bagi mereka yang terancam punah dan krisis yang semakin mendesak. Steve tidak tinggal diam. Ia berusaha keras untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memasang kamera jebakan inframerah yang canggih. Tujuannya adalah untuk menangkap gambar Javan rhinos dalam habitat alaminya. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya pemantauan populasi badak Jawa yang sangat langka ini.
Keberhasilan Steve dalam mengambil foto Javan rhinos akhirnya terwujud ketika ia menjelajahi sungai dengan menggunakan perahu. Pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang tenang dan sabar dalam pengamatan satwa liar, memberi kita pelajaran berharga tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Menjaga habitat Javan rhino menjadi sangat penting untuk memastikan spesies ini dapat bertahan hidup di tengah hutan yang padat dan penuh tantangan. Tanpa habitat yang aman dan terlindungi, ancaman bagi kelangsungan hidup mereka akan semakin meningkat, menciptakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Seiring dengan itu, fotografi dan dokumentasi mengenai Javan rhino dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli. Dengan melihat gambar-gambar berkualitas tinggi yang menampilkan keindahan dan kerentanan mereka, orang-orang bisa lebih memahami pentingnya pelestarian spesies yang terancam ini. Tak kalah menarik, Javan rhino memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari spesies lain, seperti ukuran tubuh yang lebih kecil dan hanya memiliki satu tanduk. Pengetahuan yang mendalam tentang spesies ini dapat meningkatkan kesadaran publik serta mengajak lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam usaha penyelamatan mereka.